Tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Syekhul Musannif hazhil kitab Su'banul Iman Syekh Azainuddin Al-Malibari wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nafa'anallah bi ulumihi fi dharain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga kita dapat mensyukurinya. Dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga selamanya Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam, suri tauladan insan, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan siang hari ini, selepas kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan aktivitas ta'lim untuk sama-sama kita menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta menambah hasanah keilmuan yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan materi pelajaran kitab Syu'bul Iman, yang mana pada sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang cabang iman yang nomor ke-6, yaitu beriman kepada wafatnya manusia dan juga dibangkitkan manusia dari kubur kita. Dan pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan pada cabang yang ke-7, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa syu'batus sabi'atu, adapun cabang iman as-sabi'atu yang nomor ke-7. Apa cabang iman nomor ke-7? Al-imanu bil qadari, yaitu yakin percaya dengan adanya takdir. Kalau kita ditanya tentang takdir, apa sih itu takdir? Takdir adalah satu ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selama ini kita merasa diri kita ini mungkin ada yang pasrah dengan takdir Allah, bahkan tidak sedikit yang tidak percaya dengan takdir Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki takdir, ketetapan yang hakiki. Dari semua keinginan dan kehendak makhluk, Allah yang lebih absolut. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrat dan iradat, yang artinya kudrat Allah maha berkehendak, iradat Allah maha apa? Berkeinginan. Berkuasa dan berkehendak, Allah sanggup untuk segala-galanya. Sedangkan kita manusia hanya bisa berencana. Tetap hasil akhir Allah yang punya ketentuan. Lalu kita sebagai manusia dihadapkan untuk menumbuhkan rasa keyakinan kita kepada Allah akan takdir yang ada pada diri kita. Karena yang namanya percaya takdir ini merupakan komponen bagian daripada rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Namun pada kenyataannya hadirin rahimakumullah,
manusia dalam menjalani kehidupannya kadang-kadang lupa dengan takdir Allah. Apa sebab? Mungkin dia belum kenal takdir Allah itu seperti apa bentuknya. Karena dia merasa belum kenal dengan Allah, akhirnya dia merasa apa yang dia perbuat itulah yang dia dapat. Karena konsep sekarang siapa yang kerja dia yang dapat hasil, yang nggak kerja yang nggak dapat hasil. Itu konsep secara hukum adat, kebiasaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrat dan iradat, yang artinya Allah memiliki ketetapan. Dan ini harus sama-sama kita pahami dan kita yakini, tidak sedikit pun apa yang kita kerjakan kecuali di situ ada ketentuan Allah. Makanya perlu kita pahami dan perlu kita sadari bahwa sekarang kita di sini saja, kalau bukan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan ada di sini. Coba kita tengok rekan kita yang tadi duduk di samping kita, ketika pagi duduk bareng dalam satu ruangan, apa sekarang dia ada bersama kita? Karena takdirnya tidak untuk dia. Mungkin ada teman kita sekarang yang lagi di lapangan, yang lagi di restoran, yang mungkin lagi di perjalanan. Tapi kita dengan kudrat iradat Allah dan kita nerima takdir Allah, kita tidak tinggalkan tempat ini, berarti takdir kita takdir baik apa takdir buruk? Takdir baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam cabang iman, yaitu percaya akan ketentuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu dan tidak menjadikan segala sesuatu, itu tergantung apa? Kehendak Allah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu amat berkehendak. Dan ketika Allah sudah ingin sesuatu, cukup dengan kalimah kun fayakun, maka jadi. Beda dengan manusia. Manusia sekuat apapun dia berusaha, kalau belum ditakdirkan oleh Allah, maka usahanya tidak akan dapat hasil apa-apa. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya payambagi lil insan ayyardo bi kulli ma yajri bihil qada. Oleh karenanya kita sebagai manusia yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka wayardo, kita wajib ridha, nerima, pasrah dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kata untuk tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi, bertekad dengan ma'rifat serta tasdik, membenarkan dan kenal kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Persaksian kita. Kemudian kita ikrarkan hasil keriduan kita. Apa dengan ikrar? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ini ikrar kita. Kalau kita ngaku sebagai muslim. Berarti kalau kita sudah berikrar, harusnya pasrah dong. Harusnya jalanin secara sukarela dong. Disuruh sholat juga nggak usah males dong. Berarti apa? Kita pasrah sama Allah. Karena kita ada di sini bukan kita yang mau, tapi Allah yang ciptain kita. Namun ketika kita ada di dunia, di dalam dimensi kekuasaan Allah, maka kita harus jalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Bahasanya gini,
Hai anak Adam, hai manusia, kau kuciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalian makhluk terbaik, kalian makhluk pilihan yang aku ciptakan, tapi aku berikan pilihan juga kepada kalian untuk apa? Menjalani kehidupan kalian. Kalian bisa baik sebaik-baiknya dan bisa buruk seburuk-buruknya. Tapi tergantung kehendak aku. Tapi kita dikasih pilihan. Sebab apa? Sebab manusia dikaruniai akal dan juga nafsu. Kalau kita tidak punya akal dan nafsu, mungkin kita hidup di dunia bagaikan binatang. Makan, lapar tinggal makan, haus tinggal minum, nafsu tinggal kemana aja bisa. Tapi karena kita diberikan pilihan oleh Allah, punya potensi bisa lebih baik daripada malaikat, tapi maaf bisa lebih jelek daripada setan. Tinggal kita maunya di mana. Segala ketentuan adalah takdir milik Allah. Sejak kapan? Sejak kita ada di dalam kandungan rahim daripada ibunda kita, umur 120 hari alias 4 bulan. Fayanfuhu bihir ruh. Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam apa? Jasad yang ada di dalam kandungan ibu kita. Kemudian bukan hanya dihidupkan, tapi disediakan segala fasilitas kehidupannya nanti di dunia. Masih dalam kandungan sudah disiapkan Bapak Ibu. Umurnya, jatahnya di dunia berapa tahun? Sudah ada. Sejak zaman ajali sudah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa si A hidup di dunia selama misalnya 80 tahun. Rizkinya selama 80 tahun sudah ditentukan oleh Allah. Berapa butir beras yang dia makan, berapa biji buah yang dia makan, berapa teguk air yang dia minum, termasuk udara yang dia hirup. Oksigen berapa banyak yang dia hirup. Semua sudah diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai wujud Allah Maha Pencipta dan Allah juga Maha mengurus makhluknya. Allah Rabbul Alamin. Dan itu semua dijadikan apa? Persiapan buat kita hidup agar kita nggak usah mikirin susahnya hidup. Kenapa? Allah yang jamin hidup kita. Urusan rizki Allah. Lalu kenapa kita harus bekerja? Kata Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Artinya apa? Yang dimaksud di sini bukan perkara kasab, bukan perkara ikhtiar kerja ataupun usaha yang merubah kita, tapi perkara nasib kita nanti di akhirat yang Allah belum tentukan buat kita. Tidak dipersiapkan dulu. Artinya apa? Dikasih pilihan. Kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Tinggal kau cari apa persiapannya selama di dunia. Urusan rizki aku yang tanggung, kata Allah. Lalu ketika kita bekerja bukan untuk mencari rizki, tapi kita bekerja karena perintah Allah, kita wajib berusaha. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala kejadian la maujuda illallah, tidak ada yang bisa memberikan wujud atau kejadian di alam dunia ini illallah, kecuali Allah. Sampai jatuhnya daun dari pohon dari rantingnya, itu semua berada dalam tentuan Allah Subhanahu, ada takdirnya. Apalagi kita manusia, adanya kita hari ini dan esok, itu semua Allah yang Maha tahu. Berarti kita kerja untuk apa? Kita bekerja untuk satu, cari ridho Allah. Berarti nyari ridho Allah bukan sholat doang, Pak. Bukan ngaji doang, Bu. Bukan sedekah aja. Tapi yang Allah mau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin bukan untuk main-main, disuruh ibadah. Kerja bisa jadi ibadah, tidur bisa ibadah, makan bisa ibadah, terlebih lagi ibadah yang benar-benar ibadah mahdoh. Berarti kesemuanya harus ada dalam frame, yaitu minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada dalam ridhonya Allah. Tinggal kita cek keadaan kita. Sekarang kita kerja setiap hari,
bangun tidur. Apakah bangun tidur kita ini ada dalam ridha Allah? Kemudian masuk kamar mandi. Apakah masuk kamar mandi ini ada dalam ridha Allah? Kemudian kita berangkat kerja. Di pekerjaan kita bekerja menyelesaikan tugas kita masing-masing. Kira-kira tugas yang diemban kepada kita ada dalam ridha Allah atau tidak? Kalau kita hanya berorientasi hanya profit saja, hanya keuntungan semata, berarti kita melupakan Allah yang maha berkuasa untuk memberikan segala kenikmatan yang ada di dunia. Maka tugas kita hanya apa? Bekerja dan bekerja sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Kalau ada pedagang, jadilah pedagang yang baik, jangan nipu, jangan bohong. Kalau ada seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik, jangan mangkir. Kalau ada seorang guru, jadilah guru yang baik, berikan ilmu yang bermanfaat, jangan cuma diajarkan tapi juga diamalkan. Maka kesemuanya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian semua adalah pengembala. Maka kalian akan dimintakan pertanggungjawaban kalian atas apa yang kalian usahakan. Jauh sebelumnya kan pernah kita dengar cerita ada seorang tukang kampak yang dapat sayembara, dapat harta warisan yang besar. Ternyata apa? Tukang kampak gak berani nerima warisan. Apa sebab? Sebab ketika di dalam kubur dia sebelum 40 hari ditanya urusan kampak gak beres-beres. Ya apalagi kita. Bukan punya kampak doang, mobil punya, motor punya, rumah punya. Apa itu nggak ada pertanyaan dari Allah? Ada. Maka ketika harta yang kita miliki, nikmat yang Allah berikan pada kita, kalau maaf tidak kita salurkan kepada jalan yang Allah ridha, itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kita bisa jalan-jalan senang-senang enak begitu aja. Allah nanya, itu uang sekian juta dipakai buat jalan-jalan, kira-kira Allah ridho nggak? Kadang-kadang ada orang yang pengen hiburan, pas dengar di kampung ada orang hajatan, nanggap dangdut, nyawer. Kira-kira uang saweran itu dapat ridho Allah apa enggak? Nanti ditanya lagi sama Allah. Maka begitulah kehendak Allah dan takdir Allah yang ada pada diri kita. Tugas kita adalah nerima takdir Allah. Kalau kita sudah ridho dengan takdir Allah, kemudian kita jalankan sesuai misi kehidupan kita adalah lil ibadah, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Orang yang miskin tidak akan pernah mengeluh kepada Allah dengan kemiskinannya. Orang yang kaya tidak akan pernah sombong dengan kekayaannya. Orang yang punya jabatan dia tidak akan angkuh. Dan orang yang gak punya jabatan pun dia tidak akan merasa sedih. Apa sebab? Selama Allah ridha kepada dirinya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan hidup di alam dunia. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu hikayat dijelaskan dari Syekh Afif ad-Din Az-Zahid, bahwasanya dulu di kota Mesir itu pernah terjadi suatu kejadian yang subhanallah begitu hebatnya. Di Mesir, di Baghdad ada pembantaian. Orang muslim semuanya dibantai oleh orang kafir. Sampai-sampai Al-Quran, mushaf itu digantungkan di leher anjing. Untuk sebagai apa? Penghinaan kepada orang muslim. Kitab-kitab karangan ulama dijadikan buat apa? Jembatan untuk orang diinjek-injek. Zaman di Mesir dulu. Sampai ini ulama nangis sedih, seolah-olah ngeluh kepada Allah, ya Allah kenapa tega hambamu yang tidak punya dosa dibantai oleh orang kafir, tidak ada yang mau nolong. Kemana keadilanmu ya Allah? Ini siapa? Ulama tadi. Akhirnya ketika dia sedang sedih-sedihnya melihat keadaan kota Baghdad yang begitu hancur beraurnya, dia bermimpi mendapatkan pesan, da'il i'tirada famal amru lak. Tinggalkan segala sesuatu keraguanmu, karena itu bukan urusan kamu. Wala hukma fil harakatil falak, dan jangan kau menghukumi segala sesuatu yang terjadi karena atas kehendak Allah. Wala tas'alillah an fi'li, jangan kau tanyakan apa pekerjaan Allah. Paman khada la yujadu bihal halak. Barang siapa yang bingung dengan kehendak Allah seperti itu, bakal dia akan hancur sendiri.
Dan ini terjadi pada saat ini dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau itu bukan kehendak Allah dan kita tidak menerimanya, seolah-olah kita menyalahkan Allah, hati-hati. Bisa jadi Allah lebih paham dengan keadaan tersebut. Mungkin secara manusiawi, secara hakikat kehidupan kita kayaknya nggak tega ngelihat orang saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina. Tapi kalau kita sadar dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah yang mana Allah lebih tahu rencana kehidupan kita. Boleh jadi dengan kasat mata tega ada pembantaian di Palestina. Tapi di balik itu semua Allah memberikan jalan kemuliaan buat orang-orang Palestina untuk mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Sedangkan kita di Indonesia, apakah kita ngalamin seperti itu? Tidak. Maka kita bersyukur pada Allah, Allah tidak kasih ujian kita seperti itu. Apa sebab? Sebab iman kita belum setara dengan imannya orang-orang Palestina. Sedangkan orang-orang Palestina, kematian itu adalah apa? Tujuan kami. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tapi kalau Indonesia baru nggak punya duit 20.000 aja udah pusing. Belum ngopi seharian dari pagi, belum ngerokok sebatang udah ngeluh. Mau dicoba dibantai kayak orang Palestina, hancur kita. Yang ada iman kita bisa hilang. Akhirnya datang orang kafir bawa sembako begitu banyak, uang segitu banyak, udah ganti jangan sholat. Kira-kira gimana? Nah, karena kita tanya iman kita semana. Kalau iman kita belum seperti mereka, maka kita jalani kehidupan kita di Indonesia dengan apa? Dengan penuh keimanan dan jalani takdir Allah, minimal ridho dengan keadaan kita. Gak usah ngeluh, gak usah apa bahasanya, ngiri dengan orang yang banyak hartanya, dan gak usah ngeluh dengan keadaan kita yang susah. Kenapa? Allah maha kaya. Bahkan dalam satu keterangan ada seorang ulama menjelaskan, kaifa akhaful fakir wa ana abdukal gani, bagaimana saya bisa ngerasa fakir, malu, sedangkan Allah maha kaya. Lalu kemana kita Allah kita? Kalau selama ini kita ngeraku sebagai orang yang fakir, yang susah, yang tidak diurusin, Allahnya kemana? Sedangkan Allah maha segala-galanya. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita yakin bahwa kehendak Allah itu ada. Takdir Allah itu ada. Dan harus kita yakini seyakin-yakinnya takdir Allah itu enggak semuanya baik saja. Ada juga takdir Allah yang jelek, yang itu pun sama kita harus terima dengan lapang dada. Takdir Allah yang baik adalah ujian manis buat kita. Apakah bisa amanah? Takdir Allah yang jelek adalah ujian pahit buat kita. Apakah kita bisa sabar? Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yang disebut ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir terbagi dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Mana yang mu'allaq? Takdir ketetapan Allah yang bersangkutan atau bersambungan dengan usaha manusia. Berarti ketika kita berusaha, usaha kita kemudian dapat hasil. Hasil itu takdir Allah. Orang yang jadi dagang es cincau sehari, misalnya dapat 100 gelas, berarti dapat 500.000. 500.000 bukan karena dia jualan es cincau, tapi takdir Allah, Allah selipkan lewat dagang cincau. Setelah takdir itu dapat, Allah minta pertanggungjawabannya. Ini harta atau rezeki yang kau kasih, kau berikan untuk jalan Allah atau kau habiskan untuk kepentingan maksiat. Itu baru ukuran tukang cendol. Bagaimana dengan kita? Kita kerja, bukan berarti kerjaan kita dapat hasil. Disuruh kerja, hasilnya dititipkan oleh Allah. Dengan sekian banyak harta yang kita diberikan, Allah minta tuh tanggung jawabnya. Ujiannya apa? Amanah enggak? Disedekahin enggak? Kan begitu. Kalau enggak, ditanya. Jadi semua pekerjaan kita enggak ada pengaruhnya dengan hasil. Karena kita hanya menjalankan perintah. Tetapi ketika dengan takdir mubrom, artinya ketentuan Allah yang tidak ada intervensi dengan kasab manusia. Mana contohnya? Umur. Bapak bisa panjangin umur? Jatahnya udah masing-masing ada. Tapi Allah berkehendak. Ketika apa? Ketika hambanya minta. Kan Allah senang dipinta.
Itu ada orang yang umur tambah panjang katanya silaturahmi karena kita minta. Karena kita minta, Allah jawab. Aturan secara lauhil mahfuznya takdir manusia itu umurnya cuma 63 tahun. Karena dia rajin silaturahmi, rajin ibadah, Allah ridho dengan ibadahnya. Maka dikasih bonus tambah umur jadi 75 tahun. Kehendak siapa? Allah. Bukan sebab dia rajin silaturahminya, Allah berkehendak. Betul Pak? Nah, itu contohnya umur. Apalagi? Jodoh. Apalagi? Rezeki kita. Dan bahagia atau sengsara kita semua adalah takdir mubromnya Allah. Gak usah jauh-jauh. Asin bukan kehendak manusia, tapi kehendak siapa? Allah. Laut asin siapa yang ngasih garam? Berarti apa? Takdir mubrom. Gula manis. Siapa yang ngasih takdir manis? Allah. Ada nggak ilmuwan yang bisa bikin manis gula? Ya orang gula udah manis. Itu salah satu contoh kecil takdir mubrom. Nah kita bersangkutan dengan takdir mu'alak, jadi kita sadar apapun yang kita lakukan ketika Allah ridho, hasilnya adalah hasil yang diberikan oleh Allah yang kita harus apa? Terima. Jangan ngeluh, akhirnya berusaha dengan sebagai macam cara untuk menambah hasil. Akhirnya apa? Capek, sholat ditinggal, ngaji males, sedekah pelit. Gara-gara apa? Merasa kebutuhannya makin banyak, padahal bukan kebutuhan yang dia dikejar, tapi keinginan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sekali lagi cabang iman nomor ketujuh ini yaitu percaya takdir banyak luas pengertiannya. Tapi yang paling terpenting bahwa percaya dengan takdir Allah adalah merupakan cabang iman dan termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, tantangannya satu, bisa nggak kita konsisten dengan ridho Allah? Ketika konsisten dengan ridho Allah, maka rezeki yang kita dapatkan, hasil kerja yang kita dapatkan, insya Allah pun ada dalam ridho Allah. Tapi kalau usaha kita, ikhtiar kita tidak sesuai dengan aturan Allah, maaf, hati-hati, waspada. Mungkin hasil yang kita dapatkan sekalipun besar dan banyak, mungkin Allah nggak ridho dengan hasil tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berdasarkan kudrat iradat Allah. Kalau Allah kehendaki, kalau Allah tentukan, kita berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin tawassalna bita'alimin antarzuqana wasiya wa antarzuqana al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka latawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.